Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasna Hidayat, dan di video kali ini saya akan ngebahas lagi nih dan nge-review tentang sistem crowdfunding sebagai layanan investasi. Dan supaya lebih nyata, saya akan menyambungkan materi ini dengan salah satu platform urun dana yang berizin OJK, yaitu Equid. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu crowdfunding, bedanya crowdfunding dengan crowdfunding investasi, lalu cara kerja layanan urun data di Indonesia, lalu contohnya kita pakai Equid, dan terakhir kelebihan kekurangan dan risiko dari sisi investor. Nah, oke. Selanjutnya di sini saya akan membahas apa itu crowdfunding. Secara sederhana mungkin crowdfunding itu adalah sistem urunan atau patungan dana dari sekian banyak orang atau crowd atau yang bisa disebut crowd dalam jumlah kecil-kecil lewat platform online untuk mendanai suatu tujuan. Nah, tujuannya itu bisa berupa sosial atau donasi, yaitu bantu biaya pengobatan, bencana, pembangunan tempat ibadah, dan lain-lain. Lalu yang kedua seperti proyek kreatif, seperti film, musik, game. Terus selanjutnya itu bisnis atau usaha, itu seperti bantu modal UMKM atau perusahaan. Lalu yang terakhir ada investasi, di mana ini seperti orang yang ikut patungan dana berharap dapat imbal hasil. Nah, di Indonesia bentuk crowdfunding sendiri itu banyak dikenal masyarakat, seperti misalnya kita bisa. Nah, ini merupakan bentuk crowdfunding yang fokus pada donasi dan kegiatan sosial. Dan ini bukan instrumen investasi karena donatur tidak dapat timbal hasil. Nah, sedangkan yang jadi fokus layanan investasi adalah layanan urun dana atau securities crowdfunding. Itu bisa kita singkat SCF. Nah, ini diatur dan diawasi oleh OJK, di mana pelaku usaha menawarkan efek, misalnya saham atau surat utang, ke masyarakat lewat platform online. Nah, equity ini termasuk ke kategori kedua ini, yaitu platform urun dana atau securities crowdfunding. Nah, crowdfunding sebagai layanan investasi ini itu bisa dikenal sebagai layanan urunan dana melalui penawaran efek berbasis teknologi informasi atau sering disebut juga securities crowdfunding atau SCF atau urun dana. Nah, gambaran sederhananya itu seperti ada perusahaan atau UMKM yang butuh modal usaha, lalu mereka tidak menerbitkan sahamnya di bursa saham besar, tetapi mereka itu menawarkan efek, misalnya saham atau surat utang sederhana lewat platform online kepada banyak investor retail. Nah, investor retail ini boleh masuk dengan nominal kecil seperti ikut turun dana gitu. Nah, jadi bedanya dengan donasi biasa itu, kalau donasi itu uang ya secara ikhlas lah, kita tidak berharap imbal hasilnya atau timbal baliknya. Nah, urun dana investasi itu investor berharap imbal hasil, misalnya dalam bentuk yang pertama dividen, lalu bagi hasil, lalu potensi kenaikan nilai kepemilikan atau capital gain kalau nanti bisa dijual. Nah, regulasi OJK itu mengatur siapa yang boleh jadi penyelenggara, batas maksimal dana yang dihimpun, terus kewajiban keterbukaan informasi, sampai batasan investasi untuk investor retail dan lain-lain juga. Nah, tapi tetap penting ditegaskan walaupun ini diawasin oleh OJK, risiko kerugian tetap ditanggung oleh investor. Jadi tidak ada jaminan seperti LPS di tabungan ataupun deposito. Nah, contoh aplikasi nyatanya itu ada di Equity ini. Nah, sekarang kita sambungin langsung ke contoh aplikasi crowdfunding investasi yaitu Equid. Nah, apa sih Equid itu? Equid itu adalah salah satu penyelenggara layanan urunan dana atau securities crowdfunding di Indonesia yang sudah berizin dan diawasi oleh OJK. Perannya itu menjadi platform yang mempertemukan pertama perusahaan atau UMKM yang mau mencari modal lewat penerbitan efek, lalu dengan investor retail yang mau ikut patungan modal lewat pembelian efek tersebut. Nah, di equity ini bentuk investasinya bisa berupa kepemilikan saham di perusahaan yang ditawarkan atau instrumen efek lain sesuai yang diatur dalam regulasi dan produk yang mereka sediakan. Jadi kalau di P2P lending itu kita tadi contohkan modalku, nah di crowdfunding investasi ini salah satu contoh realnya adalah Equid sebagai platform dana. Nah, cara kerja investasi lewat Equid ini dari sisi investor kira-kira alurnya seperti yang pertama, daftar akun sebagai investor. Nah, kita harus daftar dulu nih di platform Equid ini. Lalu selanjutnya ketika kita mencet daftar ini, kita disuruh mengisi data diri dan lakukan verifikasi identitas. Setelah akun terverifikasi, baru kita bisa mulai melakukan investasi. Nah, lalu selanjutnya top up dana.
Investor ini harus mengisi saldo dana dengan transfer ke rekening yang ditentukan. Saldo ini nantinya digunakan untuk membeli efek yang ditawarkan dalam proyek urun dana. Lalu selanjutnya kita lihat nih daftar penawaran efek atau proyek urun dananya. Nah, di dalam platform ini biasanya akan ada daftar perusahaan atau UMKM yang sedang melakukan penggalangan dana. Nah, untuk setiap penawaran ini biasanya itu ditampilkan nama dan profil usaha, bidang atau sektor usaha, target dana yang ingin dihimpun, jenis efek yang ditawarkan, misalnya saham, lalu ada harga per lembar atau per unit, lalu minimal pembelian, lalu proyeksi usaha dan potensi imbal hasil, lalu risiko yang perlu diperhatikan. Nah, investor di sini sendiri tuh bisa baca profil masing-masing penerbit, terus ngecek apakah model bisnis dan proyeksinya ini masuk akal, lalu memutuskan atau mau ikut turun dana atau tidak. Nah, ketika ikut turun dana atau membeli efek, kalau sudah menemukan penawaran yang dianggap menarik, investor menentukan beberapa nominal yang ingin diinvestasikan atau sesuai minimal yang ditentukan. Biasanya itu lumayan terjangkau untuk retail. Lalu dana dari saldo akan terpotong dan tercatat sebagai kepemilikan efek di perusahaan tersebut. Nah, kalau banyak investor ikut ini, dana akan terkumpul sampai target yang ditetapkan. Kalau target minimum tercapai, penerbit akan menerima dana untuk digunakan sesuai proposal, seperti misalnya ekspansi, tambah modal kerja, buka cabang, dan lain-lain. Nah, setelah pendanaan berhasil, setelah penggalangan dana selesai dan berhasil ini, perusahaan itu akan menjalankan rencana usaha mereka, di mana si investor ini memegang efek, misalnya saham, yang memberi hak ekonomi tertentu, seperti potensi bagi hasil atau dividen, lalu juga potensi kenaikan nilai. Jika suatu saat bisa diperjualbelikan lagi, tergantung mekanisme yang disediakan dan ketentuan OJK. Nah, dari sisi platform biasanya juga ada eh, menu portofolio yang menunjukkan total investasi, terus perusahaan apa saja yang ingin kita danai, lalu nilai kepemilikan kita, dan ada juga akses ke laporan atau keterbukaan informasi dari perusahaan penerbit secara berkala. Nah, sekarang kita masuk ke bagian review dari sisi investor. Sistem ini tuh kayak gimana sih? Kelebihan sistem crowdfunding ini, crowdfunding investasi seperti equity ini itu yang pertama bisa diinvestasi ke bisnis nyata dengan modal yang kecil. Kalau dulu, semisal kita mau punya bagian kepemilikan di suatu bisnis yang belum go public, itu prosesnya sangat ribet dan butuh modal besar. Nah, dengan crowdfunding lewat equity ini, investor retail itu biasanya masuk dengan nominal yang relatif terjangkau, seperti punya exposure ke bisnis UMKM dan perusahaan yang belum listing di bursa. Nah, ini membuat investasi bisnis bisa jadi lebih terbuka untuk masyarakat luas, bukan cuma investor besar. Hal yang kedua, menjadi alternatif sumber pendanaan untuk bisnis. Dari sisi bisnis, nggak semua UMKM itu bisa kita dapat pinjaman bank. Lalu ada juga yang butuh modal tapi terkendala agunan, laporan keuangan, dan atau syarat yang lain. Dengan sistem urun dana ini, perusahaan bisa langsung menawarkan efek ke masyarakat lewat platform seperti Equid. Ini juga membantu akses pendanaan buat bisnis. Lalu ini juga diatur dan diawasi oleh JK, di mana Equity ini sebagai penyelenggara urun dana itu beroperasi di bawah aturan OJK khusus untuk layanan urun dana atau securities crowdfunding. Lalu juga ada kewajiban terkait di mana kewajiban tersebut kita harus keterbukaan informasi, batasan dana yang boleh dihimpun, perlindungan minimum untuk investor, dan walau begitu perlu ditekankan bahwa pengawasan OJK itu bukan berarti investasi jadi bebas risiko, di mana OJK itu mengatur kerangka dan pengawasannya, tapi kalau misalkan bisnisnya rugi, resiko tetap ditanggung oleh investor. Selanjutnya juga ada informasi lebih rapi dibanding ikut usaha orang secara informal. Daripada kita ikut bisnis orang tanpa ada dokumen jelas, di platform perundangan seperti Equity ini ada dokumen penawaran, di mana ada profil usaha, proyeksi, dan keterbukaan informasi yang bisa kita baca dulu. Lalu juga ini membantu investor untuk menilai bisnis secara lebih rasional, karena bukan cuma karena teman yang ngajak. Terus selanjutnya kekurangan resiko yang harus disadari di equity ini atau di crowdfunding investasi ini. Yang pertama itu risiko bisnis tetap besar, di mana bisnis yang kamu danai lewat equity ini bisa saja gagal karena yang pertama gagal ekspansi, lalu penjualan turun, lalu salah manajemen, bahkan bisa bangkrut. Dan kalau bisnis gagal ini, nilai efek bisa turun drastis. Bahkan investor itu bisa kehilangan sebagian atau seluruh modal. Jadi sistem ini tuh bukan tabungan aman, tapi investasi bisnis dengan risiko yang tinggi. Nah, selanjutnya juga tidak dijamin oleh LPS. Berbeda dengan
tabungan dan deposito di bank yang punya perlindungan dari lembaga penjamin simpanan atau LPS. Di investasi urun dana ini seperti equity itu tidak dijamin oleh LPS. Jadi kalau semisal proyek gagal, tidak akan ada lembaga yang mengganti kerugian investor. Lalu selanjutnya itu likuiditas rendah, di mana efek yang kamu beli lewat crowdfunding ini biasanya tidak mudah dijual kapan saja seperti saham di bursa efek. Kadang ada mekanisme pasar sekunder terbatas, tetapi tetap jauh lebih tidak liquid. Artinya ini lebih cocok untuk dana yang siap di hold cukup lama, bukan dana dalam waktu yang dekat pasti dibutuhkan. Nah, selanjutnya yang keempat, ketergantungan ke kualitas analisis platform dan pemahaman investor. Nah, di platform seperti Equity ini melakukan kurasi atau analisis, tapi mereka tidak menghilangkan resiko, tidak bisa menghilangkan resiko. Di sisi lain banyak investor retail kadang hanya lihat imbal hasil yang dijanjikan, tetapi malas membaca dokumen risiko atau laporan keuangannya. Kalau semisal investor tidak mau belajar, ada dua kemungkinan. Yang pertama, potensi salah ambil keputusan jadi besar. Lalu juga nanti akan kaget sendiri kalau semisal hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Nah, mungkin dari review di atas ini, crowdfunding investasi lewat platform seperti Equity ini lebih cocok untuk yang pertama, investor yang sudah punya fondasi keuangan dulu, di mana sudah punya tabungan dan dana darurat. Jadi dana yang dipakai di sini benar-benar dana investasi, bukan uang kebutuhan pokok. Lalu yang kedua, orang yang siap dengan risiko bisnis. Karena orang yang siap dengan risiko bisnis ini pasti mengerti bahwa bisa rugi kitanya dan nggak menganggap ini sebagai produk tabungan yang aman. Lalu ke yang ketiga itu orang yang mau pegang bisnis real, bukan cuma instrumen pasar uang, karena tertarik punya bagian kecil dari bisnis atau UMKM ataupun mau ikut perkembangan mereka dalam jangka waktu tertentu. Nah, yang keempat, orang yang mau baca dan analisis dikit-dikit. Jadi, ketika kita mau meluangkan waktu kita untuk membaca profil usaha, proyeksi, dan risikonya, itu bukan tipe yang invest hanya karena ikut-ikutan. Nah, oke, jadi di video kali ini saya sudah membahas berbagai macam hal terkait crowdfunding dan aplikasi equity ini. Jadi kesimpulannya mungkin crowdfunding investasi lewat platform seperti Equity ini adalah inovasi menarik di dunia keuangan karena kita bisa membantu UMKM, kita bisa membantu investor retail untuk masuk ke investasi bisnis dengan modal kecil. Tapi risiko tetap nyata juga, terutama risiko bisnis dan likuiditas. Nah, sebagai investor kita harus paham produk yang kita masukin, paham risiko dan menganggap hal ini itu sebagai bagian dari portofolio investasi yang berisiko. Jadi bukan tempat untuk menyimpan laporan keuangan aman atau menyimpan uang aman seperti tabungan. Ya, mungkin begitu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Ahmad Samidayat. Semoga lewat penjelasan yang saya jelaskan tadi bisa teman-teman mengerti ya, dan mungkin ini adalah tampilan kasar dari website Equit sendiri. Mana di sini ada proyek, ada cara kerja, ada tambahan modal, berita tentang Equit. Di sini banyak sekali ya. Mungkin karena di sini saya belum login, jadi saya hanya review tampilan kasarnya aja di websitenya ya. Di sini ada pertanyaan yang sering ditanyakan, apa itu equity, bagaimana cara mendapatkan tambahan modal, dan lain-lain. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.